Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Zahuratul Aini. Di sini saya akan mempresentasikan soal ujian UAS teknologi. Yang pertama adalah ruang lingkup teknologi pembelajaran. Desain, pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan dan penilaian adalah 5 kawasan teknologi pendidikan yang harus dikembangkan untuk mengidentifikasi hubungan timbal balik dari teori praktik pembelajaran serta penelitian yang dilakukan untuk melihat kebenaran teori yang ada. Penjelasan mengenai masing-masing kawasan atau ruang lingkup teknologi pendidikan adalah: yang pertama, kawasan desain. Yang dimaksud dengan desain di sini adalah proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk mencapai strategi dan produk. Yang kedua adalah kawasan pengembangan. Pengembangan adalah proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Di dalamnya meliputi teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. Yang ketiga, kawasan pemanfaatan. Pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Yang keempat, pengelolaan. Pengelolaan meliputi pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, supervisi, dan kawasan pengelolaan bermula dari administrasi, pusat media, program media, dan pelayan media. Yang kelima, penilaian. Penilaian dalam pengertian yang paling luas adalah aktivitas manusia sehari-hari. Yang nomor 2 adalah pemanfaatan teknologi komunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, menambah informasi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan belajar. Yang ketiga, memudahkan akses belajar. Yang keempat, materi lebih menarik. Dan yang kelima, meningkatkan minat belajar. Yang nomor 3 adalah teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah, memproses, mendapat, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam sebagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Artinya, informasi relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, serta merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi informasi dapat digunakan untuk memudahkan kerjasama antara pakar dengan mahasiswa yang letaknya berjauhan fisik. Dahulu, seseorang harus berjalan jauh untuk menemui seseorang pakar guna mendiskusikan sebuah masalah. Saat ini, hal ini dapat dilakukan dari rumah dengan mengirimkan email, makalah, dan penelitian dapat dilakukan dengan saling tukar-menukar data melalui internet, email, ataupun dengan menggunakan mekanisme file sharing. Yang nomor 4 adalah media merupakan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran serta menunjang pendidikan, pelatihan, dan tentunya perlu mendapat perhatian tersendiri. Dalam proses belajar mengajar, kehadiran media tidak dapat diabaikan begitu saja. Hal ini dikarenakan tanpa adanya media pembelajaran, maka pelaksanaan pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Adapun jenis-jenis media adalah: yang pertama, media auditif. Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio. Media ini tidak cocok untuk orang tunarungu atau kelainan dalam mendengarkannya. Yang kedua adalah media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan perhatian. Media visual ini ada yang menampilkan gambar dalam seperti slide, foto, gambar atau lukisan, dan cetakan. Yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual adalah media mempunyai unsur suara dan gambar. Yang nomor 5, kualitas media pembelajaran berbasis Microsoft Office PowerPoint ditinjau dari aspek isi pembelajaran, teknologi informasi dan komunikasi.
Tingkat pencapaian tersebut terdiri dari beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan tujuan. Yang kedua, kesesuaian tujuan dengan materi. Yang ketiga, kejelasan penyajian materi. Yang keempat, kesesuaian tayangan visual dan materi. Yang kelima, kelengkapan materi. Dan yang keenam, kesesuaian evaluasi dan tujuan kualitas media pembelajaran berbasis Microsoft Office. Ditinjau dari aspek desain pembelajaran, tingkat pencapaian tersebut terdiri dari beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, kemenarikan tampilan fisik. Yang kedua, ketepatan penggunaan desain atau rancangan penyajian materi. Yang ketiga, kesesuaian durasi waktu dengan karakteristik sasaran. Yang keempat, kejelasan paparan materi. Yang kelima, kesesuaian evaluasi dan tujuan kualitas media pembelajaran berbasis Microsoft Office PowerPoint ditinjau dari aspek media pembelajaran. Kualitas media pembelajaran berbasis Microsoft Office PowerPoint dengan rata. Tahapan analisis kerja program dilakukan untuk mengetahui kerja dari media pembelajaran berbasis Microsoft Office PowerPoint yang telah dibuat. Yang nomor 6 adalah internet sangat berperan penting dalam pengembangan dunia pendidikan. Peranan internet diantaranya sebagai sumber informasi dan data, serta sebagai sarana untuk bertukar data dan informasi yang tidaklah dibatas oleh ruang dan waktu. Bukti nyata dari penggunaan ini adalah manfaat internet untuk kegiatan pembelajaran. Adalah yang pertama, untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Yang kedua, sebagai sarana bertukar sumber dan informasi dengan teman seprofesi. Yang ketiga, sebagai sarana untuk bekerja sama dengan para pendidik di luar negeri. Yang keempat, sebagai sarana untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan seperti forum, seminar, workshop, dan lainnya. Yang kelima, sebagai sumber dan bahan ajar. Sedangkan manfaat internet dan dunia pendidikan sebagai siswa peserta didik antara lain. Yang pertama, sebagai sumber wawasan dan pengetahuan. Yang kedua, sebagai sarana untuk meningkatkan hubungan atau komunikasi dengan teman siswa yang lainnya. Yang ketiga, sebagai media praktik dan teori yang telah didapatkan dan pembelajaran yang telah diikuti. Manfaat lainnya yakni memberikan kemudahan untuk mencari informasi mengenai lembaga pendidikan yang zaman dahulu lembaga pendidikan dalam mempromosikan sekolah maupun universitas mereka menggunakan cara yang konvensional yakni dengan menyebarkan brosur. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.